Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi ini hari Jumat ya. Ya. Kita kembali mendatangkan tamu yang sangat istimewa yaitu Bapak Dr. Ahmad Aulia Yusuf, PhD ya. Ya. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mengisi podcast pada pagi hari ini dengan tema transgenik mais satu cara manipulasi genetik. Ini mungkin tema yang cukup perlu diketahui oleh masyarakat ya. Bagaimana manipulasi genetik terhadap mais ya. Mais itu tikus ya. Tikus. Iya, nanti ya mungkin suatu waktu bisa manusia Pak ya. Mungkin. Sebelum kita lanjut, kita salaman dulu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh, mungkin sedikit biodata Bapak. Mungkin Bapak bisa sampaikan secara singkat S1, S2, S3. Itu aja dulu. Nanti yang lain bisa sambil jalan Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Sadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam rangka acara podcast ya. Saya Ahmad Aulia Yusuf ya. Saya menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 1990. Oh iya iya. Kemudian setelah itu tahun 1995 sampai 2001 saya mengikuti program pendidikan PhD course di Kobe University, tepatnya di International Center for Medical Research. Kobe ICMR, University ya. Kobe University. Sering diplesetkan ICMR ini bukan International Center for Medical Research, Pak. Tapi Indonesia Center for Medical Research. Karena banyak orang Indonesia Karena kan. banyak orang Indonesia di sana. Oh iya. Nah, saya menamatkan S3 itu di tahun 2001 ya. Mendapat gelar PhD. Sebelumnya di tahun 2000 saya mendapat istilahnya penganugerahan gelar sebagai ahli histologi kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI waktu itu. Kemudian tahun 2001 saya kembali ke FKUI ya. Saya masuk FKUI dari sejak lulus Pak, tahun 1990. Oh sudah masuk jadi Sudah dosen langsung gitu ya, masuk tapi di sebagai- sekolah dulu ya. Ya, sekolah dulu. Nah, setelah saya kembali, kemudian saya menjadi staf pengajar. Kemudian juga saya sempat berkiprah di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) ya. Waktu itu untuk membuat satu kurikulum baru ya untuk pendidikan dokter di Indonesia. Jadi ada revisi untuk kurikulum dari kurikulum yang lama ke kurikulum baru yang dikenal dengan nama kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Kompeten based kurikulum. Iya, Dan juga untuk penguatan institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia. Itu tahun 2004 sampai 2012. Kemudian 2012 sampai tahun 2000 sebelum Covid 2019. Itu saya menjadi dosen terbang di beberapa tempat yang diampu oleh FKUI. Seperti di Pontianak, kemudian di Bengkulu, kemudian juga di Riau, kemudian di Palangkaraya, kemudian di Papua, lalu di Untirta di Banten. Nah, tahun 2014 sampai 2015 saya menjadi ketua program studi pendidikan dokter Universitas Negeri Papua di Sorong. Jadi kurang lebih 1,5 tahun saya di sana. Nah, sempat juga menjadi ketua umum Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia. Ini di tahun 2012 sampai 2022. Menjadi ketua departemen 2014 sampai dengan 2022. Juga menjadi sekretaris dari Perhimpunan Pengkaji Ilmu Pendidikan Kedokteran Perpipki tahun 2012 sampai sekarang. Iya Pak Aulia, Pak Dr. Aulia ya. Nanti kita sambil jalan Pak ya. Ya, Tapi enggak. jelas S3-nya itu di S2 S3 di luar ya. Ya.
Seperti itu. Ini temanya ini agak-agak cukup menarik ini Pak ya, transgenic mice ya. Iya. Kira-kira kok bisa Bapak sampai terjerumus ke situ? Kenapa bisa terjerumus ke transgenic mice dan bisa nggak dijelaskan apa itu transgenic mice, kemudian apa sih itu manipulasi genetik gitu? Ini kan ilmunya kan ilmu tingkat tinggi ya. Iya. Manipulasi gen. Nah, itu kan berarti kan bisa kita bikin sesuatu ya. Iya. Dari A menjadi B misalnya kan. Dan ini Betul. banyak sekali aplikasinya ini. Iya. Ya, dijelaskan nggak biar Boleh. masyarakat awam bisa Iya. paham gitu Pak ya? Iya. Singkat saja nggak apa-apa. Ya, saya itu tertarik dengan teknik transgenic mice ini di tahun 1996 awal ya. Oh iya. Pada saat itu saya dikirim oleh sensei saya di Kobe ke Shiba, Kok ke Chiba? ke Chiba, Iya. ya, ke Chiba Untuk mendalami ini. untuk mendalami teknik transgenik sambil meneruskan untuk program S3. Nah, jadi saya sebenarnya ada 3 profesor nih Pak Sadli. Ya, yang pertama di Kobe itu dibimbing oleh Profesor Masafumi Matsuo. Kemudian di Shiba ini yang paling lama dibimbing oleh Profesor Takashi Tokuhisa. Ini murid dari pengarang buku imunologis, fundamental imunologi Ivan Rohit. Iya, Nah, ini beliau ini muridnya. Kemudian yang ketiga adalah Toshio Terashima. Ini di Kobe. Nah, waktu di Shiba ini saya mendalami teknik transgenik. Ternyata memang menarik ya. Dan transgenik ini sebetulnya bukan hanya di kedokteran ya, tapi juga di pertanian, peternakan Iya. Ini juga teknik ini juga dikembangkan ya. Nah, Jadi teknik ini tuh untuk manipulasi gen ya, pada manipulasi tikus. gen pada tikus. Oh. Gimana sih Pak? Bisa nggak ada alurnya prosesnya sedikit? Oke, ya. Nah, pada transgenic mice ini sebetulnya adalah salah satu metode untuk membuat hewan model ya, dengan cara kita memanipulasi, memodifikasi dari genom, kumpulan gen-gen yang ada di dalam tikus ini. Nah, tapi memodifikasinya ini bukan dengan mutasi. Kalau mutasi itu alamiah, tapi ini dengan secara artifisial. Oh, dibuatkan gitu ya. Dibuatkan, ya. Bukan ala. Oh iya, makanya namanya transgenik itu ya. Ya, transgenik. Nah, kemudian kita buat perubahan itu secara artifisial dengan menggunakan genetic engineering. Jadi manipulasi genetik. Dan, nah ini yang paling penting. Perubahan ini harus bisa diturunkan kepada keturunannya. Jadi sifatnya terus continue. Oh gitu. Jadi ya Misalnya mohon maaf. tikus A, nanti ada anaknya segala macam itu Ya, turun. Turun. Sifatnya itu turun semua. Wih, ini menarik sekali nih Pak ini ya. Jadi sebetulnya istilahnya ya dalam tanda petik ya seperti merubah susunan gen ya, menciptakan dalam tanda petik makhluk hidup baru dengan susunan genetik baru. Meskipun bentuknya sama-sama tikus tapi materi genetiknya berbeda. Oh gitu ya. Iya. Kalau Pak Dr. Aulia sekarang melihat kondisi di Indonesia ini, penelitian di bidang ini tuh memang sudah banyak atau masih kurang gitu loh. Kan banyak fakultas kedokteran ya. Ya. Lembaga-lembaga riset kedokteran itu bagaimana kira-kira? Apakah sudah banyak yang melakukan atau memang terbatas gitu ya? Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini ya kita melihat dulu apa sih yang kita kerjakan pada transgenik. Jadi pada transgenik ini melalui banyak tahapan, Pak. Jadi tahapan pertama kita mempersiapkan gennya sendiri yang sudah kita rancang, kita konstruksi. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan telur tikus yang sudah dibuahi untuk kita nanti masukkan transgennya ini ke Maksudnya dalamnya. telur tikus yang sudah dibuahi, caranya bagaimana itu membuahi telur itu? Jadi Oh, tikusnya ada di lab. ya, tikus jantan, tikus betina ini kita kawinkan. Oh, begitu. Nah, kemudian setelah itu kita isolasi, Pak. Kita isolasi telur yang sudah dibuahi. Nah, kemudian baru kita masukkan transgennya. Suntik, lewat metode suntik. Nah, setelah dia sudah mengandung transgen, ya, maka si telur yang sudah dibuahi ini kemudian kita transfer ke rahim tikus yang lain. Oh, gitu. Nah, kita pinjam rahimnya untuk perkembangan telur, ya.
Nah, tikus ini harus kita kawinkan dulu dengan tikus jantan yang divasektomi. Jadi yang dibuat tidak subur. Jadi hanya untuk supaya dia kawin aja, Pak. Iya. Nah, setelah kita masukkan, kita transfer, nanti dia akan berkembang di dalam rahim induk semangnya ini, foster mother dipanggil. Ya. Nah, baru dia kemudian melahirkan. Nah, setelah melahirkan, itu kita mesti mengidentifikasi apakah betul dia mengandung gen yang kita masukkan. Atau dia tidak. Jadi ya dia cuman transfer embrionya saja yang berhasil. Nah, ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, waktu yang lama. Untuk konstruksi dari gennya itu sendiri itu bisa memakan waktu 1 tahun, Pak. Wih, lama juga ya. Ya. Kemudian untuk proses itu ya paling cepat itu kalau kita bisa ya mungkin diperlukan waktu sekitar 3 atau 4 tahun, Pak. Dan tingkat keberhasilannya 0, 0, kecil sekali ya. tingkat keberhasilannya. Jadi bahkan mungkin kalau dari 1 juta mungkin kita hanya bisa dapat 1 Oh gitu. kemungkinan berhasil. Nah, karena itu ya memang untuk pengembangan transgenik ini banyak tantangannya. Yang pertama ya itu tentu SDM-nya ya. SDM-nya itu mesti tangguh. Tangguh itu artinya bukan hanya pintar, terampil, tapi juga mau istilahnya jatuh bangun. Karena kadang nggak berhasil Langsung down langsung gitu down. ya. Nah, ini kita mesti ulangi lagi ya. Dari segi fasilitas kita butuh fasilitas laboratorium yang lengkap ya untuk lab biologi molekular ya dan yang lainnya. Kemudian fasilitas hewannya sendiri, biayanya, waktunya. Jadi memang ini banyak tantangan-tantangan untuk bisa membuat satu hewan transgenik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia ya? Dulu setahu saya itu yang mengembangkan teknik transgenik itu adalah di Departemen Sumber Daya Hayati ya Institut Teknologi Bandung, Pak, ITB. Oh gitu. Ya, tapi ini kelihatannya nggak berumur panjang. Ya karena banyak sekali yang mesti dipersiapkan. Iya. Ya penelitinya Perjuangannya juga mesti panjang lah ya. panjang gitu ya. Akhirnya saya nggak dengar lagi tuh, ya tentang apa namanya. Tapi jurusan itu masih ada transgenik. kan di ITB ya? Di ITB Sumber Daya Hayati masih. Masih ada ya. Tapi apakah transgenik mereka tetap jalankan? Ini yang saya nggak dapat kabar. Wah, mudah-mudahan aja. Berarti tapi UI paling tidak kedokteran lain juga ada ya? Ya di kita ini belum juga, Pak. Di UI juga belum. Oh gitu. Jadi berarti baru Pak Dokter Aulia ini yang Ya. di labnya ya? Labnya sendiri ya yang terkait dengan transgenik kita juga belum, Pak. Saya coba kembangkan tapi juga ya banyak rangkaian yang mesti dipersiapkan. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Dokter Aulia ini, Dokter Aulia ya, permasalahannya sebenarnya apa Pak? Supaya ini bisa kita kembangkan karena ini kan sebenarnya untuk masa depan juga ya. Betul. Bagaimana kita manipulasi genetik? Ya. Itu kan di internasional kan banyak sekali tuh kan kalau kita nonton film-film ya. Ya. Ada bagaimana berubah jadi ini itu kan keunggulan suatu negara kan sebenarnya karena situ. Itu permasalahan yang utama apa Pak di Indonesia ini? Di Indonesia ini yang paling penting itu adalah iklimnya. Iklim penelitian. Oh, maksudnya ekosistem inovasi, ekosistem penelitian menunjang itu ya? Menunjang. Jadi tenaga penelitinya juga bersemangat karena didukung oleh fasilitas lingkungan, fasilitas ekosistem. ekosistem. Nah itu belum optimal di Indonesia ini. Bukan hanya di transgenik ya, Pak. Iya. Tapi juga saya melihat di semua aspek penelitian itu iklimnya itu belum terbentuk dengan baik. Kira-kira kenapa itu Pak? Bisa iklimnya tidak ini kan? Kalau menurut saya sih sebagai orang awam juga ya, mungkin insentifnya kurang kali bagi para periset itu. Ya. Padahal kita tahu sekarang sudah ada undang-undangnya kan, aturan-aturannya dia dapat insentif kalau dia punya inovasi, punya paten, dia dapat royalti. Apakah itu belum berjalan kali ya? Nah itu belum berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Karena saya lihat juga dari segi insentif juga kurang, dari segi penghargaan juga kurang. Sekarang kalau kita mau jujur terus terang ya,
bahwa orang yang meneliti itu biasanya ada keinginan yang lain. Misalnya di perguruan tinggi orang meneliti itu biasanya untuk kenaikan pangkat. Kum. Tapi bukan passion. Ya. Bukan passion. Itu Kalau masalahnya. passion, ya itu yang saya bilang. Kalau passion, ya mau naik pangkat mau tidak naik pangkat, dia akan melakukan penelitian itu. Itu passion. Indonesia itu belum jadi passion, Pak. Jadi masih ada faktor lingkungan yang mempengaruhinya, dan faktor lingkungan mempengaruhinya ini juga masih lemah. Ini permasalahan yang betul-betul memang hampir di banyak sektor ya. Ya. Seperti itu, jadi ekosistem. Kita selalu bilang inovasi, tapi kalau ekosistemnya tidak mendukung kan susah juga ya. Susah. Orang mau inovasi apa gitu kan? Betul. Jadi sudah bisa ditangkap ini Pak. Tapi kita mungkin pendahuluan ini kan mais ya, tikus. Ya. Kan suatu waktu kan bisa pada manusia Pak ya. Ya. Suatu waktu kalau memang kita sudah menguasai ini bisa pada manusia kan? Bukan hanya satu waktu. Itu sebenarnya Sudah dilakukan. Sudah Di negara mana gitu ada dilakukan gitu ya kira-kira itu yang ya. kita kenal dengan nama terapi gen, Pak. Wih, bahaya sekali. Terapi Ini. gen. Jadi mereka yang mengalami kelainan genetik, ya itu diperbaiki dengan cara memasukkan gen yang sehat. Oh begitu. Itu Jadi, positif. diterapi, itu positif. Negatif bisa juga tujuan negatif kan? Ya. Nah, tujuan negatif ini dibatasi oleh etik, Pak. Oh Jadi gitu. kita tidak boleh menggunakan manipulasi genetik ini untuk membuat dalam tanda petik manusia super. Artinya ada nanti hukuman gitu ya, Ya. ancaman kalau kita melanggar etika. Betul. Secara etik. Oh berarti diatur ya? Ya. Jadi ya, gitu katakanlah kita sudah dibatasi nih sama yang kuasa. Kamu pinter udah segini. Kita pengen supaya lebih pinter. Manipulasi genetik. Ya, misalnya diambil dari gen yang orang yang pinter, masukkan, itu nggak boleh. Ya, membuat manusia misalnya sama, yang kepintarannya sama dengan Einstein umpamanya. Kita mau coba membuat fotokopi dari Einstein. Nah itu nggak boleh Pak. Itu yang dibatasi etik. Mungkin Bapak ingat dulu ada domba yang dipanggil domba Dolly. Dolly ya tahu ya. Dolly itu Dengar. adalah domba yang banyak tapi susunan genetiknya itu sama semua. Oh. Dan itu super. Nah itu karena manipulasi. Pada hewan, pada tumbuhan kita bisa dan boleh. Bahkan dianjurkan. Ya, tapi pada manusia, nah ini nggak boleh. Hanya untuk tujuan terapi. Itu etikanya seperti itu. Tapi Etika tentu ada negara yang secara rahasia Ya. melakukan itu kan? Ya, Kan sebenarnya kita nggak tahu Betul. ya. Ya. Kayak negara-negara maju gitu. Ya. Nah makanya kita lihat bagaimana perkembangan lingkungan strategis misalnya Pak dari global ya, Ya. sampai ke nasional kita gitu. Betul. Kira-kira terkait penelitian ini bisa Bapak ambil satu contoh negara mana yang paling super gitu Pak di bidang ini gitu? Sebetulnya kalau untuk transgenik ya, saya tidak tahu ya di Amerika itu apakah mereka secara sembunyi-sembunyi membuat manusia super, manusia fotokopi. Saya nggak tahu itu apakah Pentagon, Departemen Pertahanan Iya. Amerika membuat, kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa lihat umpamanya di dalam pertanian. Pertanian ya? Ya, kita setiap dulu ya duren itu ada musimnya. Sekarang duren nggak ada musimnya. Oh Itu dari situ ya? Pasti itu adalah duren transgenik. Begitu juga buah yang besar-besar, ya, yang besar-besar, yang rasanya lebih manis dari buah aslinya. Ya, itu tidak lepas dari pengaruh transgenik. Jadi transgenik ini orang berlomba-lomba untuk memanipulasi genetik baik dari segi tanaman ya, tumbuhan ya, buah misalnya, sehingga banyak sekali kita dibanjiri oleh buah dari luar ya, Iya, yang betul. kita nggak tahu gitu. Padahal kita sendiri setengah mati nanamnya misalnya kan. Iya. Oh jadi seperti itu Pak. Jadi memang perkembangannya sudah cukup lumayan ya di luar lumayan, ya, iya. sehingga kita juga secara nasional bisa kita Betul. orang kita juga sudah banyak ini ya. Iya. Karena saya juga heran gitu kok banyak sekali buah dari Thailand, dari luar gitu. Padahal kita kan punya lahan pertanian banyak kan. Ya. Padahal mungkin mereka pakai suntikan atau apa kan kita nggak tahu itu. Itu gimana menurut Bapak dengan perkembangan seperti ini? Nah, memang kalau kita bicara secara realita, makin meningkatnya penduduk, makin meningkatnya zaman, tidak mungkin lagi kita mengandalkan pertanian, peternakan dengan cara tradisional biasa. Ini mesti dibantu dengan menggunakan transgenik. Ya. Kalau kita alamiah, mungkin katakanlah ya beras kita ya cuman menghasilkan sekian, tapi dengan transgenik itu bisa dilipat Iya. berkali-kali. Jadi produksinya akan banyak dan itu bisa mencukupi. Ya.
Nah, cuma permasalahannya, mohon maaf, image dari masyarakat kita tentang yang berbau transgenik ini negatif, Pak. Saya kasih contoh, dulu di zamannya Pak Harto, pernah Presiden ada Soeharto maksudnya? Presiden Soeharto, ya, itu pernah mau membuat ya perkebunan kapas terbesar di Asia dengan transgenik di Sulawesi Tenggara, tapi kemudian batal karena penolakan dari masyarakat. Jadi masyarakat kita itu seolah-olah kalau transgenik ini wah akan berbahaya nih, akan menimbulkan penyakit dan segala macam. Ya, apa yang Bapak sampaikan ini mungkin perlu sosialisasi mendalam ya Betul. kepada masyarakat segala macam, karena belum tentu bisa langsung menerima ya. Betul. Dia selalu negatif, tapi positifnya juga ada kan seperti itu. Jadi memang perlu ekstra ya. Ekstra ya gerakan gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena kan di luar negeri kan sudah kayak di Thailand itu buahnya itu kan bagaimana perkembangannya segala macam ya. Kan semuanya pakai iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi kan seperti itu. Cuma itu tadi yang orang takut itu kadang-kala ada disuntik sesuatu. Kan gitu. Takut berakibat pada badan ya. Pada kesehatan kita gitu kan. Tapi kalau ini manipulasi gen kan bisa kan? Bisa. Sebenarnya tidak ada masalah gitu, tapi orang masih belum cukup sosialisasi ya. Dan kembali kepada itu Pak, tadi Bapak sampaikan SDM. SDM ini menurut saya sangat penting Pak. Betul. Karena tanpa SDM yang kuat, kita sulit gitu loh. Betul. Sulit untuk melakukan ini. Itu kira-kira kalau untuk SDM untuk ini menurut Bapak itu saat ini bagaimana Pak? Ini kan banyak kan di perguruan tinggi ya. Yang harusnya yang ujung tombak gitu ya. Itu gimana Pak kira-kira? Sebetulnya kalau dari aspek SDM, saya kira kita nggak kalah Pak dengan luar negeri. Saya kira kita juga SDM kita juga ada dan juga banyak. Hanya apakah mereka mampu berkiprah, ini tergantung lingkungan Pak. Ya, jadi kalau lingkungannya memang menunjang, ya dia akan bisa berkiprah dengan baik. Dan orang Indonesia Pak, mohon maaf, tidak kalah dengan SDM dari negara lain. Saya percaya itu. Yang dibutuhkan oleh mereka kesempatan dan memfasilitasi. Betul. Itu jangan cuma disuruh tapi nggak difasilitasi kan? Setuju. Kan susah. Alat lab tidak lengkap. Difasilitasi supaya dilengkapi labnya itu. Baru kita bisa. Iya, betul itu. Saya percaya itu Pak. SDM kita termasuk cukup hebat lah ya dibandingkan dengan lain. Kalau mau diadu ya. Karena itu banyak ya ilmuwan Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Ini sayang sekali Pak. Ya, ini satu kerugian dari negara kita. Kita kirim orang untuk belajar, setelah dia udah jadi, tapi yang memanfaatkan adalah negara lain. Ya. Banyak Pak asosiat profesor di banyak universitas yang punya nama di dunia ini, itu ternyata kita usut-usut kok orang Indonesia. Kalau menurut pemikiran Pak Dr. Aulia ya, untuk pengembangan bidang transgenik ini kan manipulasi gen, ini kan advance Pak. Mungkin bisa didekati dengan advance teknologi misalnya artificial intelligence atau yang semacam itu kira-kira untuk membantu gitu ya. Supaya bisa lebih cepat gitu Pak. Atau apalah machine learning. Untuk bagaimana caranya bisa memprediksi ya. Kira-kira Bapak bagaimana mendalami itu juga nggak di Fakultas Kedokteran itu atau tetap pada hal yang biasa gitu yang saat ini sedang jalan? Saya kira mungkin yang perlu kita kembangkan dulu yang biasa. Karena artificial intelligence itu sifatnya hanya untuk membantu. Sementara kita dasarnya filosofinya saja, dulu yang dikuasai ya. Baru kita bicara bagaimana memblow up. Nah, untuk blow up-nya ini memang perlu bantuan artificial intelligence. Ya, jadi kalau yang Bapak jelaskan tadi, saya mengerti ya, itu tools kan itu, hanya tools. Tetapi filosofi dari ilmu genetik dan sebagainya itu kan perlu memang diperkuat ya. Betul. Dan saya pikir di Indonesia ini kan hampir semua universitas itu ada kedokteran kan. Betul. Fakultas kedokteran ya. Bahkan yang belum pernah ada fakultas kedokteran sekarang sudah ada lagi kan. Buka fakultas kedokteran. Betul. Yang memang karena berarti itu dibutuhkan kan. Mungkin dokter juga masih kurang kan mungkin yang banyaknya wilayah-wilayah yang tidak terjangkau misalnya kan seperti itu Pak. Nah ini kok saya luar biasa sekali rekayasa genetik ini karena ini saya anggap ini ilmu rekayasa genetik ini ilmu advance Pak. Ya kayaknya perlu
perlu pemikiran khusus bagaimana caranya supaya kita bisa maju di situ. Betul. Karena negara luar itu rata-rata yang maju itu pasti ininya hebat. Ya, Rekayasa genetiknya itu hebat. betul. Dan ini itu suatu waktu itu bisa dimanfaatkan juga untuk bukan untuk kedokteran aja kan, untuk pertanian, Betul. perkebunan, bahkan untuk pertahanan keamanan kalau menurut saya Betul. bisa juga. Betul. Suatu ketika kita tidak tahu ya di luar negeri itu bikin menjadikan tentara itu dari ini kan, Iya. tentara yang di rekayasa genetik itu kan begitu kita nggak tahu kan. Artinya perlu di bidang pertahanan keamanan kan juga akhirnya orang bergelut di bidang ilmu pengetahuan teknologi kan seperti itu. Nah itu tadi saya pikir Universitas Indonesia ini kan termasuk universitas tertua ya dan sangat mumpuni. Saya pikir bisa jadi motor Pak, motor penggerak untuk supaya riset development mengenai transgenik ini rekayasa genetik ini bisa diperkuat Pak. Menurut Bapak perlu apa Pak kebijakan? Ada nggak perlu? Saya pikir perlu kebijakan ya. Betul. Perlu kebijakan dari atas ya. Betul. Dari presiden misalnya ke kementerian, Betul. kemudian ke jago-jago ya, guru besar, profesor segala macam. Saya pikir masih relevan nggak kalau kita sekarang baru memulai gitu untuk memperkuat lagi. Memang sudah jalan, tapi Bapak bilang tadi ada permasalahan ekosistemnya segala macam. Dan itu bagaimana strateginya Pak? Ada kebijakan misalnya negara sudah bikin kebijakan kita mau melakukan rekayasa genetik transgenik mais atau yang lain gitu ya. Untuk mengangkat nilai tambah kan terhadap negara kita kan akan ada nilai tambah ini. Betul. Misalnya kita punya produksi buah, produksi beras. Jadi kalau yang saya lihat di Indonesia saat ini untuk beras ya, kan kita hanya berdiskusi selalu kan berapa produktivitas per tahun, berapa ton, ya kan? Per hektar. Masih di situ Pak, 10 tahun yang lalu begitu juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan di Jepang sudah tidak ada itu Pak. Yang ada di Jepang itu dia bisa mengeluarkan nutrition map. Di Akita berasnya ini nutrisinya begini, di Chiba ini sehingga orang yang ada kencing manis, diabetes dia pilih beras ini. Nah, kita Indonesia boro-boro itu ini aja produktivitasnya nggak jelas. BPS bilang apa, Kementan bilang apa gitu kan, nggak jelas mau impor atau tidak kan. Nah ini bagaimana kira-kira dengan adanya kebijakan itu strateginya bagaimana Pak? Strategi yang Bapak inginkan dan saya ingin FKU itu terdepan Pak. Ya yang lain juga bisa sama-sama, tapi ini kan FKU itu kan sudah ada pengalaman ya, bisa berinteraksi dengan kementerian lembaga. Itu gimana kira-kira strategi dan upayanya Pak? Nah kalau menurut saya memang yang pertama yang kita mesti buat adalah iklimnya dulu. Dan iklim ini bisa tercipta kalau regulasinya itu juga menunjang. Regulasi sudah ada? Regulasi ada, tapi menurut saya itu masih belum menunjang. Saya kasih contoh, kita melakukan penelitian, kita ada terima hibah, tapi proses kita terima hibah, kemudian kita mesti membuat satu laporan, membuat ini segala macam. Jadi itu ya berbelit-belit. Jadi menurut saya Bapak yang sampaikan ini ya keluar di mana-mana ini Pak. Jadi periset itu jangan sampai dibebani dengan urusan administrasi. Betul. Yang urus administrasi non periset harusnya kan. Ini tinggal kerja aja, tinggal bikin inovasi aja. Itu yang Bapak keluhkan dan banyak orang yang mengeluhkan seperti itu. Benar-benar saya setuju tuh. Jadi kita ini sudah riset. Kalau misalnya mau dituntut ini, ya udah publikasinya saja, tidak usah pakai laporan yang detail segala macam gitu. Yang tuntut itu istilahnya itu laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran. Kan sebenarnya itu kan sebenarnya kan. Tapi kan harusnya ada bagi administrasi yang bukan perisetnya gitu loh. Tapi periset ini harus konsentrasi membuat risetnya, inovasinya apa gitu kan? Jangan diperberat dengan. Saya setuju tuh Pak. Itu yang perlu kita perkuat di situ itu. Iklim inovasi ekosistemnya itu ya. Kemudian cara untuk mendapatkan hibah itu juga jangan rumit-rumit ya. Jadi iklimnya juga didorong. Ya, orang untuk melakukan riset, diberikan juga penghargaan. Jadi sekarang ini orang itu mengejar untuk profesor karena profesor itu baru bangga jumlah kredit poin. Pokoknya pikirannya itu bagaimana kredit poin ya. Jadi profesor gitu kan. Padahal yang paling penting itu kan hasil karya. Itu akan mengikuti. Kalau hasil karyanya bagus, punya paten 10, kan bisa jadi profesor juga. Kan gitu kan, atau inovasinya banyak. Betul Pak, itu passion. Kalau di luar negeri, orang dengan gelar doktornya saja bangga. Kalau di kita, kalau belum profesor, kayaknya belum ada kebanggaan. Karena itu profesor dituntut di banyak.
Ya, di penelitian minta ada profesor riset. Sekarang juga mulai muncul lagi, nanti akan ada profesor klinik. Oh gitu. Yang ngobatin orang, yang jago ngobatin orang nanti profesor. Mohon maaf, mungkin nanti di angkatan bersenjata jenderal yang jago juga akan minta profesor. Jadi menurut saya penggunaan profesor ini sudah kurang tepat. Harusnya itu untuk memberikan profesor itu kan ada kriteria tidak mudah kan. Dia harus ada di lingkungan akademik. Ya. Misalnya kan dia di mengajar dosen ya. Karena kalau tidak mengajar ngapain profesor gitu. Ya. Percuma kan? Cuma. Kan gitu. Oh iya itu yang memang belum ini ya. Tapi kalau belum profesor orang belum bangga Pak. Di Indonesia. Kalau di luar negeri orang bangga. Jadi luar negeri orang juga nggak akan berlomba-lomba jadi profesor. Cukup. Dan saya ingat waktu sekolah dulu di Jepang itu kan seorang profesor itu di suatu lab itu ada associate. Ini kan profesor kan associate ini kan tidak bisa naik kalau ini belum pensiun kan. Betul. Atau dia pindah ke tempat ini, dia pindah ke tempat lain gitu kan. Saking beratnya itu persaingan untuk profesor itu kan. Betul. Jadi dia betul-betul punya tanggung jawab besar gitu. Betul. Bukan diobral gitu kan seperti itu. Jadi ya saya mudah-mudahan di Indonesia bisa mencontoh lah yang benar gitu ya. Bahwa untuk dapat profesor itu tidak mudah memang, tapi kalau sudah profesor memang betul gitu ya. Yang dilakukan itu seperti itu. Dan dia harus menghasilkan SDM, mahasiswa lah ya bimbingannya ya. Yang handal gitu yang akan meneruskan nanti kan seperti itu. Betul. Jadi memang ini perlu banyak sekali effort Pak ya. Banyak. Dan saya pikir Pak Dr. Aulia ini kan pengalaman di luar kan banyak ini. Di Kobe, Jepang, Chiba juga segala macam di mana itu. Paling tidak bisa membawa hal-hal yang positif itu bisa kita terapkan di sini Pak kan. Kan seperti itu. Dan saya pikir UI mampu kok. UI kan punya kampus, punya rumah sakit, punya apa ya. Saya pikir mungkin dukungan dari pimpinan UI ya. Untuk melihat prioritas gitu ya. Mana yang advance, mana yang biasa-biasa saja gitu ya Pak. Seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Jadi strateginya seperti tadi itu ya. Ekosistemnya diperbaiki. SDM-nya diperkuat. Kan gitu kan. Betul. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur. Itu kan kita lupakan Pak. Kalau infrastruktur tidak ada, orang mau ngapain? Iya kan? Betul. Makanya lab itu mahal Pak. Betul. Iya kan? Tapi itu kita harus penuhi. Karena kalau tidak, SDM tidak bisa bekerja kan. Betul. Seperti itu. Dan saya ingat itu zaman dulu di UI itu memang fasilitas kayaknya kurang. Zaman dulu. Saya aja dulu di teknik mesin, teknik elektrik kurang Pak memang fasilitasnya. Sekarang sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa dan banyak sekali bisa perkembangan. Tapi ilmu transgenik ini, rekayasa genetik ini saya pikir ini ilmu masa depan. Dan kalau suatu negara menguasai ini kita akan diperhitungkan Pak. Oleh negara lain. Dan kita bisa menumbuhkan perekonomian ya. Buah-buahan, pertanian segala macam. Yang tadinya itu nutrisinya beda-beda kita bisa tahu kan. Di sini ini. Jadi orang bisa milih beras apa. Kan gitu. Kayak Jepang kan seperti itu. Kita bisa swasembada Pak. Dan dengan swasembada itu sebetulnya meningkatkan ketahanan nasional. Sekarang ini orang kalau mau menguasai negara orang ya, itu tidak perlu sampai menghancurkan tentaranya, perang segala macam. Tidak pakai tentara lagi sekarang. Nggak usah pakai tentara, boykot aja. Umpamanya beras, dia perlu beras, import, boykot, habis. Ya betul itu. Dan kalau kita lihat Thailand kan termasuk terdepan ya kalau untuk pertanian ya. Saya juga heran juga gitu loh, Indonesia sebegitu luas kok kalah kita kan misalnya kan. Tapi saya pikir ini apa yang disampaikan Pak Dr. Aulia ini betul-betul harus mendapat perhatian gitu ya. Terutama dari pengambil kebijakan gitu bahwa bidang ini tuh harus diperkuat gitu loh. Jangan kita perkuat ya biasa-biasa saja gitu. Ada biasa-biasa saja, ada advance. Karena di luar itu kita masih biasa-biasa, mereka sudah advance gitu. Kan seperti itu. Dan kita butuh orang seperti Pak Dr. Aulia ini kan banyak menghasilkan generasi-generasi penerus kan. Kan ngajar juga di UI kan dosen. Memperkuat SDM di sana kan seperti itu. Nah ini kalau menurut Bapak lihat ini bagaimana Bapak lihat kaum milenial ya yang ada saat ini kan banyak juga yang minat masuk kedokteran Pak. Itu bagaimana caranya supaya mereka bisa tertarik dengan bidang ini karena biasanya kaum milenial itu suka yang menantang. Yang menantang begitu. Gimana strateginya Bapak? Kalau dari sisi UI gitu. Kan UI kan perlu juga promosi nih. Jangan cuma promosi jurusan misalnya, promosi apa gitu ya. Karena kaum milenial ini dia suka ada tantangan.
Itu gimana kira-kira strateginya? Ya. Nah, memang ini juga menjadi tantangan tersendiri ya, karena kaum milenial ini mohon maaf ya, mereka itu istilahnya inginnya itu sesuatu itu mudah. Ya, jadi kemampuan untuk fight ya, itu mohon maaf mungkin tidak sekuat di zaman-zaman kita. Karena di sana dulu itu memang masih fasilitas sedikit ya. Iya, kita mesti fight segala macam. Tapi kalau sekarang mereka kalau menghadapi suatu kesulitan itu lebih mudah menyerah. Oh, itu yang terjadi Iya. seperti itu ya. Jadi kita perlu untuk memberikan motivasi. Motivasi itu harus kita kuatkan sehingga niat mereka nawaitunya itu kuat, Pak. Ya, mohon maaf ini seperti orang kalau mau sholat pagi hari dingin sekali, ngambil wudhunya mesti jauh lagi, Ke masjid pakai sepeda pakai lagi. sepeda lagi. Nah, itu kalau niat saja tapi motivasinya kurang nggak jadi, Pak. Niat dan motivasi harus kuat. Ya. Nah, itu yang paling penting kita mesti tumbuhkan pada generasi muda. Kalau dia punya niat dan motivasi yang kuat, kemudian iklimnya juga kita ciptakan. Nah, ini yang Bapak sampaikan, ini yang paling terpenting sebenarnya, kata kuncinya ya. Ya. Bagaimana kita bisa mengharap generasi muda milenial untuk bisa mendalami ini kalau kita tidak menciptakan iklimnya kan. Betul. Kita tidak menciptakan iklim dan ya fasilitas gitu, fasilitasi untuk mereka maju ya. Dan ini kan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia juga kan seperti itu. Dan saya pikir Pak Dr. Aulia kan sudah punya pengalaman ya dengan mahasiswa milenial ya. Iya. Pasti kan banyak, apalagi di kedokteran ya. Saya pikir itu paling penting sekali. Jadi sekarang kalau saya lihat Pak, banyak orang yang mau ambil fakultas kedokteran. Banyak teman-teman saya ketemu di mana anaknya itu ingin masuk kedokteran. Iya. Makanya itu mungkin kenapa dibuka di mana-mana. ITS buka, di IPB buka ya. Iya. Berarti kebutuhannya memang banyak orang yang mau ambil bidang itu. Iya. Nah, mumpung banyak yang tertarik di bidang itu ya kesempatan kan. Iya. Mempromosikan bahwa ada loh ini loh seperti ini kan, yang sangat penting buat kita dan perlu anak-anak muda yang handal gitu ya, yang punya semangat yang kuat gitu ya. Itu gimana kira-kira Pak? Tapi memang kita mesti hati-hati ya menghadapi fenomena banyak bermunculannya fakultas kedokteran yang baru. Bukan saya. Oh gitu ya? Ya, mesti juga ya. Ya. Ya ini saya belum tahu ini Pak. Mungkin Bapak lebih tahu ya. Ada sisi negatifnya. Saya ingat ya pernyataan dari Malaysia, pemerintah Malaysia ya, itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Pada saat ada desakan untuk membuat fakultas-fakultas kedokteran yang baru. Nah, mereka bilang kita mesti hitung dulu berapa kebutuhan dokternya. Jangan sampai kita sudah buka begitu banyak fakultas kedokteran, tapi titik jenuhnya itu tercapai sebentaran saja. Setelah itu, maka fakultas kedokteran itu akan kosong. Karena titik jenuh kebutuhan dokter itu sudah tercapai. Nah, kalau kita hanya untuk mencapai tingkat pemenuhan jumlah dokter, kenapa kita mesti membuka fakultas kedokteran? Kirim saja mereka. Kirim saja ya ke Indonesia. Itu Malaysia punya, Pak. Nah, habis itu membanjirlah mahasiswa dari Malaysia. Banyak dari Malaysia. Itu yang terjadi, mohon maaf, itu di kelas internasional di UI. Nah, sementara kita ini berlomba-lomba untuk membuat fakultas kedokteran baru. Itu yang mesti kita pertanyakan, apakah memang kebutuhannya begitu tingginya? Ya. Dan mohon maaf ya, pembukaan fakultas kedokteran ini juga tidak lepas dari adanya image yang menurut saya kurang tepat. Image masyarakat itu, oh jadi dokter itu enak, duitnya banyak, status sosial naik segala macam. Itulah kemudian yang merangsang orang untuk masuk fakultas kedokteran. Padahal mungkin dia nggak punya passion di sana. Ya. Passionnya itu bukan sebagai dokter, tapi dia masuk kedokteran itu hanya karena ingin mendapatkan status sosial, ingin menyenangkan orang tua, ingin ini kan. Tapi passionnya sendiri tidak ada. Nah, tentu kita tidak ingin menciptakan yang seperti itu. Jadi janganlah pembukaan fakultas kedokteran ini hanya untuk masalah ekonomi. Ya, kadang-kadang saya tidak sebut ya, ada satu institusi pendidikan, awalnya itu fakultas pertaniannya itu sangat terkenal, Pak.
kemudian dia buka fakultas kedokteran. Apa yang terjadi? Fakultas kedokteran ini kemudian diserbu, fakultas pertanian tutup. Malah tidak ada peminat ya. Iya, padahal dia terkenal waktu itu. Jadi pokoknya kompetensinya ini, tapi Iya. karena ada yang lain orang lebih ini kan. Iya. Dan biayanya di situ fakultas kedokteran lebih tinggi. Dan mohon maaf itu digunakan sebagai ATM untuk membiayai universitas. Iya Pak Dr. Aulia, ini memang kejadian seperti itu banyak ya. Iya. Artinya sebenarnya tujuan pendidikan itu kan untuk memperkuat ya Iya. ketahanan nasional kita seperti itu. Dan saya pikir orang membuka jurusan fakultas itu kan tentu harus ada Reason. apa ya, rangka apa akademis ya. Iya. Kan seperti itu. Dan naskah akademiknya harus Naskah jelas kenapa akademik. dibuka itu. Iya. Kalau dibuka itu hanya untuk mendatangkan internasional student untuk apa kan? Iya. Ya kita perkuat aja yang ada di sini kan. Betul. Mendingan anggaran itu dikasih yang sudah ada itu diperkuat gitu kan. Betul. Sehingga ekosistemnya kuat, infrastrukturnya kuat gitu kan. Betul. Karena peralatan lab kedokteran itu menurut saya sangat mahal. Betul. Dan sekolah di kedokteran itu tidak murah. Betul. Ya, beda dengan sekolah di jurusan lain ya. Iya. Kedokteran itu kan ada lab, itu yang diperkuat kan. Iya. Kan seperti itu, dan salah satunya adalah rekayasa genetika ini yang perlu kita perkuat gitu, Pak. Sehingga mudah-mudahan nanti banyak diminati oleh apa? Yang mau masuk kedokteran ya. Bukan cuma yang bidang lain, tapi ini harus mendapat perhatian juga gitu. Mungkin ini Pak, kalau kita misalnya bahas ini bisa lama ya. Iya. Tidak cukup. Masih ya. Betul, betul. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bagaimana generasi muda itu bisa apa? Ada passion, Passion, kemudian apa lagi tadi? Yang motivasi. motivasinya ada ya. Iya. Kalau masuk di suatu tempat tidak ada motivasi percuma kan? Cuma. Nanti business as usual kan? Iya. Nah, itu tadi seperti itu Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu kalau terkait dengan pengembangan rekayasa genetika ini bagaimana, saya ingin tahu, Bapak kan bergelut di UI sudah lama ya. Bagaimana tingkat tingkat keyakinan Pak Dr. Aulia bahwa UI dan yang lain sanggup untuk melakukan terobosan seperti ini Pak, yang rekayasa genetik ini. Seberapa besar keyakinan Bapak gitu dengan melihat kondisi saat ini ya? Kalau saya tetap optimis ya. Nah, mungkin yang kita perlukan yaitu yang saya bilang tadi ya. Itu dalam hal ini yang pertama ciptakan iklim sehingga orang Ekosistem semangat. inovasi, ekosistemnya lah. Nah, SDM-nya diperkuat, SDM-nya perkuat dan kesejahteraannya. kesejahteraan dan infrastruktur, Kemudian fasilitas maksudnya, ya, lab. betul. Kemudian juga fokus Pak. Jadi dalam menangani riset ini kita istilahnya jangan separuh-separuh. Jadi mesti penuh. Nah ini mungkin yang menjadi hambatan adalah di perguruan tinggi karena kita ada konsep tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Iya, pendidikan, penelitian, pengabdian. Dan ketiga ini ya, ini memang satu beban yang berat untuk seorang staf pengajar ya. Nah, memang sebaiknya Yang ini beratnya di mana Pak? Karena dari tiga itu. Karena kita mesti melaksanakan ketiga-tiganya Pak. Sementara beban. Oh, tiga-tiganya harus dilaksanakan, Iya. nggak boleh dipilih. Iya, nggak boleh dipilih. Oh, gitu. Tetap harus jalankan. Pengabdian kita. masyarakat itu kan misalnya ada KKN, Iya. ada apa ke masyarakat. Ya, ini kesempatan sosialisasi kan? Betul. Iya, iya, iya. Kemudian penelitian kita mesti jalankan. Pendidikan pun itu pendidikan sebenarnya adalah mainnya, main dari satu perguruan tinggi. Ya, dengan itu aja kita sudah cukup berat beban kita. Ya, karena kita mesti ngajar S1, S2, S3 belum yang ada diploma umpamanya. Nah, kemudian tenaga untuk menjadi staf pengajar saat ini sulit. Formasinya sulit, Pak. Artinya di satu sisi mengatakan kita mengalami kekurangan, di satu sisi untuk mengadakan susah. Iya. Itu kenapa gitu harus? Padahal kan tinggal rekrutmen, cari yang memenuhi syarat, Ya. atau administrasi lagi Pak ya? Ya, saya kira ya itu UUD juga ya Pak ya. Ujung-ujungnya duit. Ada yang lain, yang urusan-urusan lain gitu ya. Ya. Tapi faktor kesulitannya itu kan ada formasi itu kan kayak penerimaan pegawai ya. Ya. ASN misalnya itu kan ada waktu-waktunya ya. Ini sama juga itu untuk jadi staf pengajar dosen ya, kan ada dibuka-buka waktu-waktu gitu ya. Betul. Dan formasi itu bergantung kepada dana. Kalau dana ada, formasi ada. Oh gitu. Jadi itu satu Karena untuk kesulitan. mengitu ya. Betul.
memfasilitasi soalnya kan. Bahkan ya memang yang ada perbaikan karena 20% dari anggaran APBN Itu dibutuhkan untuk pendidikan. Tapi kan tidak semua untuk begitu kan, ada yang lain-lain kan. Tapi kenyataannya ya kita nggak tahu juga ya Pak ya. Kenyataannya itu 20% itu kemana? Apakah memang full untuk itu? Tapi saya pikir itu ya. Makanya sekarang banyak di kampus itu orang yang mencari-cari di lain ya. Betul. Kan seperti itu. Mencari sumber-sumber pendapatan lain. Iya, pada menurut saya tidak perlu itu kalau sudah cukup ya. Betul. Karena kan dia harus memperkuat di dalam ya mahasiswa-mahasiswa itu kan, anak didik itu kan. Iya Pak Dr. Aulia, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dicerna oleh pemirsa ya. Ya, terima kasih. Tapi di ujungnya ini yang Bapak sampaikan tadi motivasi harus kuat ini. Saya mungkin tambahkan satu aja, ujung-ujungnya itu sebenarnya diperlukan kreativitas. Betul. Saat ini adalah kreativitas, semua sudah tersedia, kayak menu makanan. Sudah ada semua Pak. Ilmu apa pun coba yang dicari ada. Ya. Kita tinggal tuliskan, ketik di mbak Google atau apa gitu ya. Orang sudah tahu jawabannya apa gitu ya. Jadi memang kreativitas, kita bisa memanfaatkan teknologi, terutama teknologi digital ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang saya yakin anak-anak milenial itu jago-jago di situ untuk memanfaatkan itu, tinggal bagaimana diberi motivasi kan. Diberi motivasi dan arahan. Kalau tanpa motivasi arahan dia salah arah nanti. Tapi kreativitas paling penting juga. Perlu ditunjang oleh kreativitas untuk mencari itu. Dan tidak ada lagi yang tidak ada, semua sudah tersedia. Tinggal kita kreatif mencari gitu ya. Mungkin itu kata kuncinya ya. Seperti itu, dan mudah-mudahan penelitian tentang rekayasa genetika ini bisa berkembang ya. Amin. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Dr. Aulia yang telah memberikan pencerahan ya terkait ini, dan suatu saat ya pada manusia juga bisa ya. Sudah mulai Pak, cuma tersyok-syok perkembangan. Sudah mulai pada manusia dan untuk tujuan yang baik. Mudah-mudahan tidak disalahgunakan seperti itu. Tetapi kita tidak tahu ya, orang yang jago pasti tentu akan tidak puas ya kalau hanya cuma itu saja. Tentu dia punya cara lain. Nah inilah masuk di dalam bidang pertahanan keamanan. Ya kan seperti itu. Dan kita tahu lah pasti di luar itu ada seperti itu. Mungkin demikian Pak Aulia, terima kasih banyak atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan lain. Amin. Demikian episode kali ini menghadirkan narasumber Bapak Dr. Ahmad Aulia Yusuf ya. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.